Wah wah wah, isu Louis van Gaal tiba-tiba melatih timnas Indonesia menjadi viral. Pelatih Jepang malah puji Shin Tae-yong. Apakah benar Louis van Gaal benar-benar melatih timnas Indonesia? Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini nih, Jepang ingin keluar AFC. Apakah timnas Indonesia juga akan menyusul? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Louis van Gaal dirumorkan latih timnas Indonesia, pelatih Jepang malah puji Shin Tae-yong. Benar-benar di luar dugaan, kabar terbaru tentang kemungkinan Louis van Gaal menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert membuat publik sepak bola tanah air terkejut. Pasalnya, publik Garuda baru saja kecewa berat setelah pemecatan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang dianggap paling mengerti seluk-beluk sepak bola Indonesia. Namun kini, PSSI seolah tak belajar dari pengalaman sebelumnya dengan kembali melirik pelatih asal Belanda. Bagaimana tidak, para fans Garuda hingga kini masih sering meneriakkan nama Shin Tae-yong setiap kali timnas Indonesia mengalami kekalahan. Sosok STY dianggap lebih dari sekedar pelatih, tetapi juga pembangun fondasi sepak bola Indonesia yang modern dan disiplin. Ia memahami karakter pemain, memahami tekanan publik, dan tahu bagaimana memotivasi skuad muda Garuda hingga mampu bersaing di level Asia. Namun, semua usaha itu seolah sirna ketika PSSI memutuskan untuk menggantikannya dengan Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang tak punya pengalaman melatih di Asia dan akhirnya gagal total. Kini, rumor datang lagi. Nama besar Louis van Gaal, mantan pelatih raksasa seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munich, dan Manchester United muncul ke permukaan. Media Spanyol bahkan menuliskan kata "Selamat datang Louis van Gaal" disertai bendera Indonesia. Jurnalis Victor Catalina pun ikut merespons kabar dari media Inggris, The Touchline, yang menyebut bahwa Van Gaal akan mengadakan konferensi pers besar pada 20 Oktober 2025 untuk mengumumkan berita besar. Publik pun langsung berspekulasi bahwa berita besar tersebut adalah kepindahannya ke Indonesia. Namun, publik sepak bola Indonesia justru tidak sepenuhnya menyambut kabar ini dengan gembira. Banyak yang khawatir keputusan ini akan mengulang kesalahan yang sama. Van Gaal memang pelatih berpengalaman dengan segudang prestasi, mulai dari menjuarai Liga Champions bersama Ajax Amsterdam hingga membawa Belanda finish ketiga di Piala Dunia 2014. Tapi masalahnya, ia tak pernah melatih di Asia, apalagi menghadapi tantangan unik sepak bola Indonesia yang sangat kompleks. Dari kondisi infrastruktur, kultur latihan, hingga tekanan luar biasa dari fans, semua membutuhkan pelatih yang bisa memahami karakter lokal, sesuatu yang selama ini dimiliki Shin Tae-yong. Lebih ironisnya lagi, pelatih Jepang Hajime Moriyasu justru memberikan pujian setinggi langit kepada Shin Tae-yong. Dalam wawancaranya tahun lalu, Moriyasu menyebut Shin Tae-yong sebagai pelatih hebat yang telah membantu mengembangkan sepak bola Indonesia. Ia bahkan menegaskan bahwa STY membawa semangat kompetitif dan pengalaman dunia ke dalam skuad Garuda. Ucapan ini menjadi tamparan halus bagi PSSI yang justru memecatnya. Apalagi, Jepang, negara dengan level sepak bola yang jauh lebih tinggi, justru menunjukkan rasa hormat terhadap sosok STY yang di Indonesia malah disingkirkan. Kini, jika benar Van Gaal datang, beban mental luar biasa akan menantinya. Bayangkan, setiap kali timnas kalah, nama Shin Tae-yong pasti akan kembali diteriakan di stadion. Fans Garuda sudah tidak mau lagi mendengar alasan butuh proses. Mereka ingin hasil nyata, mereka ingin trofi. Tak ada lagi ruang untuk uji coba atau adaptasi. Van Gaal akan dituntut untuk langsung memberikan gelar, mungkin bahkan trofi Piala Asia 2027 agar bisa menutup luka mendalam para pendukung Garuda. Namun, jika skenario terbaik terjadi dan Louis van Gaal benar-benar mampu membawa pulang trofi ke tanah air, maka itu bisa menjadi momen penebusan bagi PSSI. Kehebatan dan pengalaman Van Gaal mungkin saja menjadi jawaban dari semua kritik selama ini. Tapi jika gagal, bukan tidak mungkin namanya akan tenggelam dalam teriakan Shin Tae-yong dari tribun-tribun stadion di seluruh Indonesia. Kini, semua mata tertuju pada tanggal 20 Oktober 2025. Hari di mana kabarnya Louis van Gaal akan mengumumkan masa depannya. Apakah benar-benar akan melatih timnas Indonesia? Dan jika iya, apakah PSSI siap menanggung konsekuensi besar dari keputusannya?
Yang jelas, publik sepak bola Indonesia sudah bersiap menilai dan mereka tidak akan mudah memaafkan jika keputusan ini kembali berujung pahit. Bagaimana menurut kamu? Apakah Louis van Gaal pantas melatih timnas Indonesia? Atau seharusnya PSSI mengembalikan kursi itu kepada Shin Tae-yong? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Patrick Kluivert, pembawa sial timnas Indonesia. Benar-benar ironis dan menyakitkan bagi publik sepak bola tanah air. Setelah berbagai harapan tinggi yang diberikan kepada Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia, kini hasilnya justru berbalik 180 derajat. Bukannya membawa prestasi, pelatih asal Belanda itu malah meninggalkan luka mendalam bagi fans Garuda. Ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Jumat 17 Oktober 2025 menegaskan betapa fatal dampak dari kegagalan Kluivert. Timnas Indonesia resmi turun ke peringkat 122 dunia. Sebuah kemunduran yang cukup signifikan mengingat sebelumnya Garuda sempat menembus peringkat 119 dunia di era Shin Tae-yong. Yang lebih menyakitkan lagi, posisi Indonesia kini disalip oleh Malaysia, rival abadi di kawasan Asia Tenggara. Bagi pendukung Garuda, hal ini bukan sekadar angka di papan peringkat, tetapi juga simbol kehormatan. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia telah berlangsung selama puluhan tahun, dan disalipnya Indonesia dalam ranking FIFA menjadi tamparan keras bagi PSSI dan seluruh pecinta sepak bola nasional. Padahal, Malaysia bukanlah tim yang lebih kuat secara materi pemain. Namun, di bawah pelatih yang konsisten dan strategi yang tepat, Harimau Malaya justru mampu menunjukkan hasil positif yang kini berbuah manis di ranking dunia. Selama Oktober 2025, Timnas Indonesia menjalani 2 laga krusial di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, hasilnya sangat mengecewakan. Tim asuhan Kluivert tumbang 2 kali beruntun, kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak. 2 kekalahan ini tidak hanya mengubur mimpi Garuda ke Piala Dunia, tetapi juga membuat Indonesia kehilangan 13,21 poin FIFA, menjatuhkan posisi dari 119 ke 122 dunia. Secara matematis, Indonesia kini mengoleksi 1.144,73 poin, sedangkan Malaysia melesat ke peringkat 118 dengan 1.161,53 poin. Selisih yang cukup jauh, yaitu 16,8 poin. Sementara Malaysia melaju dengan percaya diri, menaklukkan Laos 2 kali beruntun dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Skor meyakinkan 3-0 dan 5-1, membuat mereka menambah 13,30 poin FIFA, sekaligus menegaskan tren positif yang berbanding terbalik dengan Indonesia. Bayangkan, hanya dalam 1 bulan, Malaysia naik 5 peringkat, sementara Indonesia justru terpuruk. Tidak sedikit fans yang menyebut Kluivert sebagai pembawa sial timnas Indonesia. Karena sejak kedatangannya, performa skuad Garuda justru terus menurun, baik di lapangan maupun di peringkat dunia. Padahal, saat PSSI memecat Shin Tae-yong, banyak pihak sudah mengingatkan agar tidak gegabah. STY adalah pelatih yang memahami karakter dan kultur sepak bola Indonesia. Ia tahu bagaimana mengelola pemain muda, menanamkan kedisiplinan, dan menumbuhkan semangat juang. Namun semua itu diabaikan demi mendatangkan nama besar dari Eropa. Patrick Kluivert memang punya reputasi besar sebagai pemain, tapi sebagai pelatih, catatan karirnya tidak begitu istimewa. Ia belum pernah menukangi tim Asia, apalagi memahami tekanan besar dari publik sepak bola Indonesia yang begitu fanatik. Kini warisan Kluivert hanyalah ranking yang merosot, mental pemain yang goyah, dan kepercayaan publik yang runtuh. Publik sepak bola Indonesia merasa dikhianati oleh keputusan PSSI yang terburu-buru tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan. Fans Garuda pun mulai kehilangan kesabaran, bahkan menyerukan agar kursi pelatih dikembalikan kepada sosok yang benar-benar paham DNA timnas Indonesia. Kekalahan demi kekalahan ditambah penurunan peringkat FIFA
menjadi sinyal bahwa masa kepemimpinan Kluivert adalah periode paling kelam setelah era kebangkitan Shin Tae-yong. Kini timnas Indonesia bukan hanya gagal menuju Piala Dunia, tetapi juga kehilangan harga diri di mata rival regionalnya. Lalu, kemana arah sepak bola Indonesia selanjutnya? Apakah PSSI akan kembali mencari pelatih yang benar-benar memahami kultur lokal? Atau justru terus terjebak dalam euforia nama besar dari Eropa? Bagaimana menurut kamu? Apakah benar Patrick Kluivert pantas disebut pembawa sial bagi timnas Indonesia? Atau justru kesalahan ini harus ditanggung bersama oleh PSSI? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan suarakan isi hatimu sebagai pecinta sepak bola Garuda. Indonesia ikuti jejak Jepang keluar dari AFC. Isu panas tengah mengguncang dunia sepak bola Asia setelah Jepang dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Kini muncul desas-desus bahwa Indonesia pun bisa saja mengikuti langkah serupa. Kabar ini tentu mengejutkan banyak pihak. Namun jika ditelusuri lebih dalam, alasan dibalik ketidakpuasan terhadap AFC bukanlah hal yang muncul tanpa sebab. Banyak pihak menilai bahwa AFC kini tak lagi berfungsi sebagai wadah netral bagi perkembangan sepak bola Asia, melainkan telah menjadi kendaraan politik dan ekonomi bagi negara-negara Arab, terutama Qatar dan Arab Saudi. Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA dikabarkan muak dengan manipulasi dan standar ganda yang terjadi di tubuh AFC. Mereka menilai banyak keputusan yang tidak adil dan terkesan dibuat untuk menguntungkan negara-negara tertentu. Salah satu kasus yang menjadi pemicu utama adalah keputusan kontroversial di Liga Champions Asia Elite 2024 hingga 2025. Ketika klub China Shandong Taishan memutuskan mundur di tengah kompetisi, AFC secara sepihak mengubah format turnamen. Akibat perubahan tersebut, klub Jepang Vissel Kobe yang seharusnya berada di posisi ketiga justru terlempar ke posisi kelima dan kehilangan kesempatan untuk melaju ke babak selanjutnya. Yang lebih ironis, meskipun pertandingan melawan Shandong akhirnya dibatalkan, AFC tetap menjatuhkan denda kepada Vissel Kobe karena insiden perkelahian di laga tersebut. Hal ini memicu kemarahan besar di Jepang karena dianggap menunjukkan standar ganda dan ketidakadilan. Dari sinilah muncul desakan untuk keluar dari AFC dan membentuk organisasi baru yang disebut-sebut akan bernama Federasi Asia Timur atau East Asia Federation. Sebuah langkah revolusioner yang bisa mengguncang peta sepak bola Asia. Ketidakpuasan Jepang ternyata bukan satu-satunya. Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir semakin aktif di panggung sepak bola Asia juga merasakan hal serupa. Dalam sejumlah ajang internasional, keputusan AFC seringkali dianggap merugikan Indonesia. Mulai dari penunjukan wasit yang kontroversial, perlakuan tidak adil terhadap supporter, hingga pembagian jadwal dan lokasi pertandingan yang kerap menguntungkan negara-negara tertentu di Timur Tengah. Hal ini membuat sebagian publik dan bahkan beberapa pengamat sepak bola nasional mulai berpikir, apakah sudah saatnya Indonesia juga mempertimbangkan keluar dari AFC seperti Jepang? Apalagi kebijakan AFC akhir-akhir ini dianggap semakin tidak transparan. Misalnya keputusan menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dianggap terlalu memihak. Banyak yang menilai bahwa faktor ekonomi dan politik jauh lebih dominan ketimbang prinsip fair play yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Konfederasi Sepak Bola. Tidak sedikit yang menuduh bahwa AFC kini lebih seperti alat politik bagi negara-negara kaya di Timur Tengah ketimbang organisasi olahraga yang adil dan netral. Jika Jepang benar-benar berani mengambil langkah ekstrim untuk keluar dari AFC, langkah tersebut bisa menjadi preseden besar. Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru di Asia Tenggara tentu akan mencermati perkembangan ini dengan seksama. Bukan tidak mungkin, jika AFC terus menunjukkan keberpihakan dan ketidakadilan, Indonesia pun akan mempertimbangkan opsi serupa, terutama jika langkah Jepang berhasil dan mendapat dukungan dari negara-negara Asia Timur lainnya seperti Korea Selatan, Cina, dan mungkin beberapa negara ASEAN. Namun, keluar dari AFC bukanlah keputusan kecil. Konsekuensinya besar, termasuk kemungkinan dikeluarkannya keanggotaan dari FIFA atau sulitnya mendapatkan akses ke turnamen internasional. Meskipun begitu, banyak yang menilai bahwa langkah ini bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak bersih. Sebab jika terus diam dan menerima perlakuan tidak adil, maka masa depan sepak bola di kawasan Asia Timur dan Tenggara akan terus berada di bayang-bayang dominasi politik dan ekonomi negara-negara Teluk. Kini, bola panas berada di tangan Jepang dan negara-negara lain yang merasa tertindas oleh kebijakan AFC.
Jika gelombang perlawanan ini terus membesar, bukan mustahil akan lahir sebuah konfederasi baru yang benar-benar menjunjung tinggi keadilan, profesionalisme, dan sportivitas. Pertanyaannya kini, apakah Indonesia berani mengikuti langkah Jepang keluar dari AFC? Ataukah kita akan tetap bertahan di dalam sistem yang sudah lama dianggap tidak adil? Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia sebaiknya ikuti langkah Jepang keluar dari AFC? Atau tetap bertahan dan memperjuangkan perubahan dari dalam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. PSSI akhirnya umumkan pelatih Timnas Indonesia yang baru. Usai kegagalan pahit Timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026, suasana sepak bola tanah air seolah hening. Publik menunggu, berharap, namun PSSI seperti diam seribu bahasa. Padahal, pelatih yang selama ini digadang-gadang sebagai bagian dari tim kepelatihan terbaik dunia, ternyata gagal total membawa skuad Garuda menuju panggung tertinggi sepak bola internasional. Para pendukung yang selama ini menaruh kepercayaan penuh kini merasa dikhianati oleh hasil yang jauh dari harapan. Dan anehnya, PSSI belum segera bergerak. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada konferensi pers terbuka, hanya keheningan yang semakin membuat publik bertanya-tanya. Patrick Kluivert, sosok yang sempat dielu-elukan karena statusnya sebagai legenda sepak bola Eropa, akhirnya resmi dipecat oleh PSSI. Namun keputusan itu pun datang dengan lambat. Setelah pengumuman pemutusan kerjasama tersebut pada Kamis 16 Oktober 2025, tak ada kabar lanjutan mengenai siapa yang akan menjadi penerusnya. Situasi ini memperlihatkan betapa PSSI masih belum benar-benar siap dalam menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka sebelumnya. Padahal, jadwal FIFA Matchday bulan November sudah menanti. Jika dibiarkan terlalu lama tanpa pelatih kepala, tentu akan berdampak buruk terhadap persiapan tim nasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataannya, ia meminta waktu 2 hari untuk membicarakan sosok pelatih baru Timnas Indonesia. Menurutnya semua pihak harus sabar, karena keputusan ini tidak bisa diambil sembarangan. Kan statementnya sudah di publik semua, ujar Erick singkat. Namun publik tampaknya tidak cukup puas dengan jawaban itu. Mereka menilai setelah kegagalan yang begitu besar, PSSI seharusnya menunjukkan keseriusan lebih, bukan hanya memberi pernyataan normatif. Apalagi, rasa kecewa fans masih membekas dan sebagian besar dari mereka menuntut perubahan nyata. Nama-nama calon pelatih baru mulai bermunculan. Giovanni Van Bronckhorst disebut-sebut sebagai kandidat karena memiliki darah Indonesia. Lalu ada Indra Syafri yang dipercaya bisa menjadi pelatih interim. Namun satu nama yang paling banyak disebut oleh fans adalah Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini memang meninggalkan kesan mendalam bagi publik sepak bola Indonesia. Di bawah asuhannya, Timnas Indonesia tampil militan, disiplin, dan memiliki karakter kuat di lapangan. Banyak yang menilai kegagalan Indonesia lolos ke Piala Dunia justru terjadi karena PSSI memilih untuk berpisah dengan Shin Tae-yong di saat yang tidak tepat. Bagi para pemain, Shin Tae-yong bukan sekedar pelatih, dia adalah sosok pembentuk mental juara. Banyak pemain muda yang berkembang pesat di bawah arahannya. Dari segi strategi dan pendekatan latihan, Shin dianggap paling paham kultur sepak bola Indonesia yang penuh emosi dan semangat juang. Ia tahu bagaimana menghadapi pemain muda dengan karakter yang beragam, serta mampu menyesuaikan taktik dengan kondisi lapangan dan lawan. Tak heran, banyak fans yang berpendapat bahwa satu-satunya jalan untuk membangkitkan kembali Timnas Indonesia adalah dengan mendatangkan Shin Tae-yong kembali ke kursi pelatih. Kini bola ada di tangan PSSI. Apakah mereka akan kembali mempercayakan Timnas Indonesia kepada sosok yang sudah terbukti mampu membentuk tim yang solid? Atau mereka kembali mengambil resiko dengan menunjuk pelatih asing yang masih harus beradaptasi dari awal? Publik tentu berharap PSSI kali ini tidak salah langkah lagi, karena terlalu banyak waktu dan energi yang sudah terbuang akibat keputusan-keputusan yang tidak tepat sebelumnya. Lantas, bagaimana menurut kamu? Apakah Shin Tae-yong memang sosok yang paling pantas untuk kembali menukangi Timnas Indonesia? Atau sebaiknya PSSI memberikan kesempatan kepada pelatih baru untuk membangun generasi berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena masa depan Timnas Indonesia ada di tangan kita semua, para pecinta Garuda. Mengukur kepantasan Shin Tae-yong comeback ke Timnas Indonesia. Setelah pemecatan Patrick Kluivert, publik sepak bola tanah air kembali dibuat heboh.
Nama Shin Tae-yong sontak mencuat dan menjadi topik panas di berbagai platform media sosial. Banyak fans Garuda yang menyerukan satu nama yang dianggap paling layak untuk kembali memimpin tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong. Pertanyaannya, seberapa pantas sebenarnya pelatih asal Korea Selatan ini untuk kembali menukangi skuad Garuda yang kini tengah kehilangan arah? Tak bisa dipungkiri, era Shin Tae-yong meninggalkan jejak yang cukup mendalam di hati para pendukung sepak bola Indonesia. Meski ia belum mempersembahkan satupun trofi, namun kontribusinya terhadap perkembangan permainan, mentalitas, dan disiplin pemain patut diacungi jempol. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia tampil jauh lebih terorganisir, dengan pressing yang rapi dan permainan cepat yang menjadi ciri khas skuad Garuda Muda. Bahkan Shin Tae-yong berhasil membawa timnas U23 menembus semifinal Piala Asia U23, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Lebih dari sekedar prestasi, Shin Tae-yong juga dikenal sebagai pelatih yang jeli, menemukan dan membina talenta muda. Nama-nama seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, hingga Asnawi Mangkualam adalah hasil tangan dinginnya. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk tampil dan berkembang di level internasional. Berkat sentuhannya, para pemain itu kini menjadi tulang punggung utama timnas Indonesia senior. Kombinasi antara pemain muda lokal dan naturalisasi yang ia bentuk membuat timnas Indonesia tampil menawan dan percaya diri. Namun kini dengan kegagalan Patrick Kluivert membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026, banyak yang menilai PSSI harus berpikir realistis. Kluivert datang dengan nama besar, namun gagal memahami kultur sepak bola Indonesia. Berbeda dengan Shin Tae-yong yang sudah memahami karakter pemain lokal, atmosfer kompetisi, hingga ekspektasi publik. Bagi banyak fans, Shin Tae-yong bukan hanya pelatih, tapi simbol perubahan dan harapan. Tidak sedikit yang berkomentar di media sosial bahwa hanya Shin Tae-yong yang bisa mengembalikan semangat juang tim nasional seperti dulu. Meski demikian, wacana kembalinya STY bukan tanpa hambatan. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan menilai hal itu sulit terjadi. Ia menegaskan bahwa Shin Tae-yong sendiri sempat menyatakan enggan kembali melatih Indonesia, meski banyak yang menginginkannya. Selain itu, dari sisi PSSI tentu akan sulit bagi federasi untuk kembali bekerja sama dengan pelatih yang sebelumnya mereka depak. Akan tetapi, dalam dunia sepak bola, tak ada yang benar-benar mustahil. Jika publik menuntut dan kondisi mendesak, bukan tidak mungkin Erick Thohir dan jajaran PSSI akan membuka pintu bagi pelatih berusia 55 tahun itu. Faktanya, Shin Tae-yong memiliki sesuatu yang tidak dimiliki pelatih lain, koneksi emosional dengan pemain dan supporter. Ia mencintai Indonesia dan para pemain juga menghormatinya. Kekompakan dan semangat juang yang dulu pernah dibangun bersama STY terasa hilang di era Kluivert. Maka tidak heran jika banyak yang berharap sosok tersebut kembali, meski hanya untuk menyelamatkan situasi dan memulihkan mental tim Garuda. Kini bola panas ada di tangan PSSI. Apakah mereka akan kembali mempercayai Shin Tae-yong untuk menakodai timnas Indonesia atau memilih pelatih baru dengan resiko adaptasi ulang yang panjang? Semua tergantung pada arah kebijakan federasi. Tapi yang jelas suara publik sudah bulat. Mereka ingin melihat Shin Tae-yong kembali berdiri di pinggir lapangan, memberi instruksi tegas, dan membawa semangat Garuda bangkit kembali. Kalau kalian setuju Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga berikan like pada video ini sebagai bentuk dukungan kalian untuk kembalinya pelatih yang pernah membuat timnas Indonesia disegani di Asia. Anggota DPR setuju Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia. Setelah kegagalan memalukan timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026, angin perubahan kembali berhembus di sepak bola nasional. Pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih kepala menjadi titik balik yang memunculkan harapan baru di kalangan masyarakat, termasuk para wakil rakyat dan bahkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nama Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan utama. Banyak pihak, termasuk anggota DPR RI, yang secara terbuka menyatakan dukungannya agar pelatih asal Korea Selatan itu kembali dipercaya menyukangi skuad Garuda. Salah satu suara lantang datang dari anggota Komisi 10 DPR Habib Syarif Muhammad. Ia menilai bahwa Shin Tae-yong masih menjadi sosok yang paling pantas untuk mengembalikan kejayaan timnas Indonesia. Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen Senayan, Habib Syarif mengatakan, secara pribadi, ia setuju jika Shin Tae-yong kembali dipercaya memimpin tim nasional.
Kalau memang pilihannya sementara ini kepada Shin Tae-yong, saya kira secara pribadi, bukan sebagai Komisi 10 ya, secara pribadi saya setuju, ujarnya. Menurutnya, pelatih yang akrab disapa STY itu memiliki rekam jejak positif dan kedisiplinan tinggi yang mampu meningkatkan performa tim nasional. Habib Syarif menambahkan, jika Shin Tae-yong benar-benar kembali, PSSI seharusnya memberikan kebebasan penuh kepada pelatih tersebut, mulai dari pemilihan pemain, pola permainan, hingga menentukan siapa yang akan menjadi asistennya di jajaran kepelatihan. Berikan dia kesempatan untuk menawarkan pola yang diinginkan, dan berikan kebebasan memilih siapa yang akan mendampinginya, tegasnya. Ia juga menilai bahwa pemecatan Kluivert merupakan langkah tepat, karena performa timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih asal Belanda itu tidak menunjukkan grafik peningkatan sama sekali. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga dikabarkan kecewa berat terhadap hasil buruk timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Sebagai sosok yang dikenal gemar olahraga dan peduli terhadap perkembangan sepak bola nasional, Prabowo disebut menginginkan adanya evaluasi total terhadap sistem pembinaan dan manajemen tim nasional. Sumber internal istana bahkan menyebutkan bahwa Prabowo mendukung langkah PSSI untuk mencari pelatih yang benar-benar memahami karakter pemain Indonesia, bukan sekadar memiliki nama besar di Eropa. Dukungan presiden ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius ingin membenahi sepak bola nasional dari akar permasalahannya. Kegagalan Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 memang menjadi titik paling rendah dalam beberapa tahun terakhir. Dua kekalahan beruntun dari Arab Saudi dan Irak menjadi bukti bahwa strategi yang diterapkan Kluivert tak efektif. Dalam waktu 10 bulan masa kepelatihannya, tak ada perubahan berarti, baik dari segi permainan maupun mental pemain. Bandingkan dengan era Shin Tae-yong, ketika tim nasional Indonesia bisa bermain lebih kompak, terorganisir, dan penuh semangat juang. Di bawah arahannya, Indonesia bahkan sempat menembus semifinal Piala Asia U23, pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Dengan dukungan dari anggota DPR dan sinyal positif dari Presiden Prabowo, kini semua mata tertuju pada langkah PSSI berikutnya. Apakah federasi yang dipimpin Erick Thohir itu akan kembali memanggil Shin Tae-yong dan memberinya kesempatan kedua? Ataukah mereka akan memilih jalan lain dengan pelatih baru yang masih harus beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia? Yang jelas, suara rakyat sudah terdengar lantang. Mereka ingin melihat kembali sosok Shin Tae-yong berdiri di pinggir lapangan, memberi instruksi tegas dengan penuh semangat dan menghidupkan lagi api perjuangan timnas Garuda. Banyak yang percaya bahwa hanya STY yang mampu mengembalikan kebanggaan bangsa ini di kancah internasional. Kalau kalian setuju dengan pendapat anggota DPR dan Presiden Prabowo bahwa Shin Tae-yong adalah sosok paling tepat untuk kembali melatih timnas Indonesia, tuliskan dukungan kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga tekan tombol like pada video ini agar semakin banyak yang tahu bahwa rakyat Indonesia masih percaya pada Shin Tae-yong, pelatih yang pernah membuat Garuda terbang tinggi di Asia.